above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified and laid behind a stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind a stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Oh, you were crucified and laid behind a stone. You lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall, thought of me above all, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. All to Jesus I surrender, all to Thee I freely give. I
trust you in your presence daily live. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. All to Jesus I surrender, Lord. I give myself to Thee. Fill me with your love and power. Let your blessing fall on me. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. All to Jesus I surrender now. I feel your sacred flame. Oh, the joy of full salvation. Glory, glory to your name. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. I surrender all. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Thee, my blessed. All to Thee, my blessed Savior. I surrender all. You were the Word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us
now. What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Death could not hold you. The veil tore before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival, you have no equal. Now and forever our God reigns. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. The name of Jesus. Selamat pagi, umat GKI Harapan Jaya. Atas nama Majelis Jemaat, kami mengucapkan selamat datang di dalam kebaktian Minggu Online GKI Harapan Jaya. Kebaktian ini akan dilayani oleh Pendeta Alexander Hendrik Urbinas. Kami juga menyambut dengan penuh sukacita bagi umat dari jemaat atau gereja manapun yang turut serta di dalam mengikuti ibadah ini. Setelah kebaktian minggu ini, bagi setiap anak sekolah minggu dapat mengikuti sekolah minggu online GKI Harapan Jaya. Mari setiap orang tua dapat mengingatkan anak atau cucunya untuk dapat mengikutinya. Demikian warta lisan pada hari Minggu ini. Selamat beribadah. Mari kita bersaat teduh. Mari kita berdiri. Umat Tuhan, kita bersyukur untuk kasih Allah di dalam seluruh kehidupan kita, yang melalui perjumpaannya senantiasa meneguhkan kita. Mari saudara, kita memulai kebaktian dengan hati yang penuh gembira dengan menyanyikan PKJ nomor 16. Supaya isi dunia nyanyi gembira.
Umat Tuhan, kebaktian ini terjadi karena pertolongan kita ialah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk umat sekalian. Umat Tuhan, tema minggu ini adalah diutus menghadirkan tanda kerajaan Allah. Melalui tema ini, kita sebagai umat diingatkan untuk mensyukuri keselamatan dari Allah dan bersedia menjadi utusannya yang menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Surat Paulus kepada jemaat di Roma dalam Roma 5 ayat 5 mengatakan, "Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita." Dalam keyakinan akan pekerjaan Roh Kudus yang mengutus kita, marilah kini kita menyanyikan Kidung Jumat 405 bait 1 dan 2, "Kaulah ya Tuhan, surya hidupku." Umat Tuhan, marilah kini kita bersatu di dalam doa pengakuan dosa. Allah yang penuh kasih, Engkau senantiasa menyatakan cinta kasih-Mu atas dunia. Firman-Mu begitu indah, yang memberikan kekuatan ketika kami lemah, dan memberikan jalan keluar ketika kami sedang mengalami pergumulan. Namun, patut kami akui bahwa kami tidak sepenuhnya setia di dalam menghidupi firman-Mu, terlebih lagi di dalam melakukannya. Kami hanya pandai mendengar, tetapi tidak pandai di dalam melakukannya. Sungguh, ampunilah kami ya Tuhan. Di dalam pengasihan Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Di darat pun, di laut menderu.
Mari bersama kita berdiri. Setelah mengaku dan memohon pengampunan dosa dari Tuhan Yesus Kristus, maka kita akan menerima berita anugerah yang diambil dari 2 Tesalonika 2 ayat 16 yang berkata, "Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara, sebelum masuk dalam pemberitaan firman, mari kita nyanyikan PKJ 138, "Setiamu Tuhanku tiada bertara." Silakan duduk umat sekalian. Umat Tuhan, sebelum kita masuk di dalam pelayanan firman Tuhan, mari kita bersama bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami terus belajar untuk mengucap syukur kepadamu, sekalipun kehidupan pada saat ini tentulah sangat tidak mudah, dan kondisi ini dialami oleh setiap kami. Tetapi sebagai umat Tuhan, sebagai orang yang percaya akan pekerjaan daripada Tuhan, maka biarlah kami boleh dituntun oleh pekerjaan daripada Roh Kudus-Mu untuk boleh memaknai cinta kasih Allah di dalam kehidupan kami. Sesaat lagi kami bersama akan membaca berita firman Tuhan. Bapa, pimpinlah kami dalam kuasa Roh Kudus-Mu tersebut, sehingga kami bukan hanya membaca ataupun mendengarkan, tetapi juga rindu untuk melakukannya di dalam seluruh kehidupan, selama Tuhan mempercayakannya bagi hidup kami. Di dalam nama-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, kami bersama berdoa. Amin. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada hari Minggu ini bagian bacaan Alkitab kita
diambil dari Injil Tuhan kita Yesus Kristus, Injil Matius, pasalnya yang ke-9, ayat 35, dilanjutkan pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-8. Demikian umat Tuhan bagian bacaan bagi kita pada hari Minggu ini. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius, pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta. Usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Umat Tuhan, demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang membaca, mendengarkan, dan rindu untuk memeliharanya di dalam seluruh kehidupannya. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema di dalam kebaktian minggu kita pada hari ini ialah diutus menghadirkan tanda kerajaan Allah. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kata diutus ini artinya ada yang mengutus lalu ada yang menerima utusan itu. Dan di dalam pemahaman kekristenan, kata pengutusan ini seringkali kita dengar dan kita temukan di dalam sebuah pelaksanaan ibadah tentunya. Pengutusan. Wah, ini biasanya paling dinanti-nantikan Bapak Ibu Saudara, apalagi kalau khotbahnya panjang. Nah, biasanya kalau kebaktian online, durasi khotbahnya itu tidak terlalu panjang. Sehingga bagian pengutusan itu seringkali sesuatu yang sangat dinanti-nantikan. Padahal makna dari sebuah ibadah itu adalah satu bagian yang tidak terputuskan. Sehingga jemaat Tuhan, seseorang atau umat tidak bisa hanya memilih ada atau hadir di dalam bagian-bagian liturgis tertentu saja. Contohnya, merasa bahwa ibadah yang paling penting itu bagian berkat, sehingga nggak apa-apa datang terlambat, yang penting berkatnya tetap dapat. Atau persembahannya yang penting,
Sehingga nggak apa-apa datang terlambat, yang penting bisa persembahan. Padahal ibadah itu adalah dari kata aboda, artinya kita dipertemukan dengan Tuhan dalam sebuah perjumpaan yang sangat penting dan sangat khusus, dan kita diperlengkapi untuk kemudian kita diutus, karena itu ada makna pengutusan di dalam ibadah, untuk kita boleh hidup di tengah-tengah dunia. Diutus di tengah-tengah dunia. Nah, Ibu Bapak Saudara, kalau Ibu Bapak memperhatikan renungan harian online yang Ibu Bapak mungkin baca juga ya, setiap harinya yang dikirimkan, dalam satu bagian hari ada ilustrasi ini yang saya pakai kembali dalam khotbah kita pada hari ini. Nah, Ibu Bapak Saudara, orang Jepang itu punya filosofi hidup atau filosofi kerja yang cukup menarik. Mereka selalu berpikir what's the next step dan what should I do. Mereka selalu berpikir tentang apa sih yang akan mereka lakukan setelahnya, lalu apa yang harus dia lakukan. Dan ini berdampak untuk kehidupan masyarakat Jepang, menjadi masyarakat yang sangat disiplin, negaranya juga menjadi negara yang cepat sekali maju, walaupun mereka juga mengalami porak-poranda pada peristiwa Hiroshima dan Nagasaki pada tahun 45. Tetapi dengan filosofi ini mereka selalu berpikir bagaimana hidup ini tidak dilakukan dengan hanya sia-sia, tetapi bagaimana hidup ini boleh diisi dengan berbagai kegiatan dan aktivitas yang benar-benar boleh bermakna. Dan saya renungkan betul Ibu Bapak Saudara, filosofi ini juga sangat baik untuk kita hidupi di dalam kehidupan keimanan kita. Bahwa saudara dan saya, ibu bapak dan saya, diciptakan Tuhan untuk sebuah tujuan. Dan tema kita kali ini mengatakan bahwa kita diciptakan untuk menghadirkan tanda kerajaan Allah. Allah mencipta, manusia ikut serta. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian bacaan Alkitab kita pada hari ini menceritakan tentang pelayanan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Salah satu pelayanan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah pelayanan kesembuhan. Salah satu, bukan satu-satunya, tetapi salah satu. Tetapi pelayanan kesembuhan ini memiliki daya pikat yang sangat luar biasa besar. Dan banyak orang yang sangat tertarik, terpikat. Jadi pelayanan kesembuhan. Saya menggunakan katanya adalah pelayanan kesembuhan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus melakukan kesembuhan ini bukan untuk menaikkan prestis dirinya atau kemudian untuk menunjukkan siapa dirinya. Tetapi pelayanan kesembuhan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah bentuk cinta kasih, salah satu cinta kasih. Bagaimana pelayanan kesembuhan itu memiliki daya pikat? Ada satu teks yang ingin saya tunjukkan Ibu Bapak Saudara, yang Ibu Bapak Saudara bisa lihat di layar, dalam Yohanes pasalnya yang ke-6, ayatnya yang kedua. Dikatakan demikian. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Jadi dalam Yohanes pasal 6 ini dikatakan Ibu Bapak Saudara, orang banyak berbondong-bondong ikut Yesus karena Yesus baru saja melakukan praktik kesembuhan, pelayanan kesembuhan, dan orang banyak datang kepadanya. Sehingga pertanyaannya, apakah kesembuhan menjadi satu-satunya dan tanda utama kerajaan Allah? Nah, bagian bacaan Alkitab kita pada hari ini menjawab pergumulan kita, Ibu Bapak Saudara. Saya mulai dari ayatnya yang ke-35. Matius pasalnya yang ke-9 ayat 35 mengatakan demikian. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat, dan ini yang paling utama, kehadiran Yesus adalah memberitakan Injil Kerajaan Sorga. Dan ini sangat jelas, berulang kali, bahwa Yesus hadir ke tengah dunia bukan untuk melakukan, dan bukan hanya satu-satunya, melakukan pelayanan kesembuhan. Dikatakan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit, belum titik Ibu Bapak Saudara, dan kelemahan. Jadi ini menjadi sesuatu yang cukup ironis Ibu Bapak Saudara, kalau ada orang-orang Kristen yang masih mengejar praktek-praktek pelayanan kesembuhan.
Saya ingat betul ketika awal mula pandemi COVID-19 ini ada, Ibu Bapak Saudara, ada sebuah KKR. Saya tidak mempersoalkan KKR-nya, baik-baik saja, tetapi promosi yang dilakukan oleh KKR tersebut dilaksanakan di salah satu daerah di Jakarta, lalu dikatakan, mari datang. Setiap orang yang dirawat di rumah sakit karena COVID-19, mari datang, akan dilakukan pelayanan kesembuhan. Luar biasa tuh Ibu Bapak Saudara. Kita bersyukur kita punya pemerintah yang cukup berhikmat, pemerintah yang berhikmat sehingga acara tersebut tidak dilaksanakan. Dalam keimanan kita, maka yang kita kejar itu bukan hanya praktek kesembuhan Ibu Bapak Saudara, tapi kehadiran. Sehingga tanda kerajaan Allah dapat terlihat lewat kehadiran Allah di dalam kehidupan kita. Dan ini bisa kita lakukan. Cara pertama untuk menghadirkan tanda kerajaan Allah adalah tidak ada jalan lain. Kita belajar daripada Tuhan Yesus, hadir bagi orang lain. Ada banyak caranya Ibu Bapak Saudara. Pada saat ini gimana kita mau hadir untuk orang lain? Orang gak boleh keluar, gak boleh bertamu. Tapi ada cara lain sebetulnya Ibu Bapak Saudara. Kita bisa menyapa setiap saudara kita lewat WhatsApp. Kita bisa menelpon, mendoakan. Ada banyak yang melihat kondisi pandemi ini juga dalam perspektif yang positif. Blessing in disguise. Walaupun nggak bisa kemana-mana, tetapi kok malah jadi bisa sama-sama dengan keluarga ya. Ibu bapak, suami istri yang mungkin bekerja, biasanya sulit sekali untuk bisa bareng sama-sama makan, bisa ngumpul. Tapi dengan kondisi seperti ini, kita jadi bisa sama-sama dengan keluarga. Dan itu adalah bentuk perhatian yang bisa kita lakukan. Matius 9, ayatnya yang ke-36 kemudian mengatakan, melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh compassion, belas kasihan kepada mereka. Ini yang saya katakan di awal, bahwa Yesus melakukan dalam sebuah pelayanan. Melakukan ya karena belas kasihan, bukan untuk apa-apa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Ibu Bapak Saudara dan saya diutus untuk menghadirkan tanda kerajaan Allah. Yang pertama, hadirlah bagi sesamamu. Dan yang kedua, kita dipanggil dan diberi kuasa. Matius 10 ayat yang pertama mengatakan, ke-12 murid itu dipanggil, tapi tidak dibiarkan kosong dan diberikan kuasa untuk bisa menghadirkan tanda kerajaan Allah. Oleh karena itu, Ibu Bapak Saudara, kenapa kita harus tetap beribadah? Karena ibadah itu adalah salah satu cara Tuhan untuk boleh memperlengkapi ibu bapak dan saya. Dan yang paling terakhir dalam Matius pasal 10 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-8 dikatakan demikian. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Wah, ini saya yakin Ibu Bapak Saudara dan saya belum melakukan semuanya ya. Susah banget. Bagaimana kita bisa menyembuhkan orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirkanlah setan-setan. Nonton film horor aja saya takut, misalkan apalagi saya mengusir setan, Pak. Kita seringkali fokus kepada hal-hal yang spektakulernya. Konsisten sekali bagian bacaan Alkitab kita selalu mengatakan yang paling pertama dan utama itu adalah beritakan kerajaan sorga, itu yang paling utama. Oleh karena itu jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, yang ketiga, nyatakan dalam hidup yang sungguh bermakna bagi orang-orang di sekitar. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita hadirkan tanda kerajaan Allah dengan keberadaan diri kita yang boleh mengada untuk keluarga kita, untuk sesama kita. Dalam kondisi seperti sekarang ini, maka tidak ada jalan lain. Kita saling memperhatikan, kita saling mendoakan. Maka masa sulit ini boleh kita lewati secara bersama-sama. Tuhan Yesus yang memberkati, Tuhan Yesus yang menolong di dalam setiap
kehidupan kita. Amin. Umat Tuhan, marilah kita berdiri dengan mengingat janji baptis kita. Marilah kita menyatakan iman percaya kita melalui pengakuan iman rasuli secara bersama-sama dengan menyatakan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk umat sekalian. Umat Tuhan, kini kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Dalam syafaat ini ya Tuhan, kami ingin berdoa untuk umat-Mu di GKI Harapan Jaya, bagi setiap mereka yang bergumul dalam kelemahan tubuh ataupun pemulihan. Tolong kuatkan setiap mereka ya Tuhan dengan cara-Mu. Kuatkan juga setiap anggota keluarga supaya mereka diberikan kesabaran menghadapi situasi saudara mereka, keluarga mereka yang lemah tubuh. Kami juga berdoa dan mengucap syukur bagi setiap mereka yang baru saja berulang tahun ataupun akan berulang tahun. Tuhan boleh memberkati. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja di berbagai tempat. Kerinduan untuk memulai ibadah kembali. Tetapi biarlah kerinduan tersebut bukan hanya menjadi kerinduan tanpa hikmat. Biarlah kami juga boleh melakukan pertimbangan dalam pimpinan Roh-Mu yang kudus, tetapi juga boleh mempersiapkan segala sesuatunya, sehingga kegiatan peribadahan boleh berlangsung dengan baik. Kami juga berdoa untuk kehidupan bersama kami dengan sesama kami, apapun latar belakang mereka, agama mereka. Setiap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah juga pada saat ini biarlah Tuhan boleh senantiasa menolong sehingga pemerintah boleh diberikan kebijaksanaan. Sehingga daripadanya kebijakan-kebijakan yang diambil adalah kebijakan yang boleh sungguh sesuai dan juga boleh membuat kehidupan masyarakat akan semakin lebih baik. Ya Tuhan, inilah doa kami. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi di dalam setiap permohonan kami. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersama berdoa dan memohon. Amin. Kini kita akan masuk di dalam pelayanan persembahan. Untuk persembahan minggu ini atau persembahan bulanan, umat dapat memberikan persembahan melalui transfer bank atau mengumpulkannya melalui amplop ketika kita sudah beribadah di gereja kembali. Marilah kita mengumpulkan persembahan syukur kita berdasarkan Kolose 3 ayat 14-15 yang berkata, "Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah." Sudahkah yang terbaik ku berikan?
Mari kita berdiri dan membawa persembahan di dalam doa. Kami sungguh mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, bukan karena kami telah mendapatkan sesuatu yang bersifat duniawi, namun karena kami beroleh keselamatan dan menerima firman Tuhan. Sungguh, itu adalah sukacita yang tidak dapat digantikan oleh apapun di dunia ini. Sebagai ungkapan syukur, kami telah memberikan persembahan. Melalui persembahan ini, biarlah nama-Mu dapat terus dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, marilah kita menjadi umat Tuhan yang senantiasa siap untuk diutus dalam menghadirkan tanda kerajaan Allah, sekalipun badai kehidupan menerpamu. Umat Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Umat Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.